Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita hari ini akan masuk dalam ibadah kita. Dan sebelum kita beribadah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita dan kita nyanyikan minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian, oh tolong pimpin sampai penghabisan. Bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh memasuki minggu yang baru. Kami boleh memasuki hari yang baru dengan keadaan yang sehat dan Tuhan memberkati kami dengan keadaan ini. Terima kasih perlindungan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan dan datang di tempat kami masing-masing untuk beribadah. Kami rindu ibadah ini merupakan perjumpaan kami dengan Tuhan, di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberi persembahan untuk kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Pertama, ampuni dosa kami supaya kami layak berjumpa dengan Engkau. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala ketidaklayaan kami. Ya Bapa, apa yang telah kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampuni kami. Kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami layak untuk masuk dalam ibadah ini, sehingga kami memuji nama-Mu. Pujian kami berkenan kepada Tuhan, pujian kami Engkau, oh Tuhan, memberkatinya, sehingga pujian ini bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi juga memberkati kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, supaya pelayanan mereka semua dan kami semua, kami dilayakkan dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh menyampaikan apa yang kami layani dengan baik, terutama hamba-Mu Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar dari mulut dan lidah hamba-Mu memberkati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah, dan biarlah kiranya Tuhan menolong mereka semua. Kami berdoa supaya setiap apa yang kami dengar, apa yang kami naikkan puji-pujian kami, biarlah Tuhan semua itu merupakan hubungan yang indah antara kami dengan Tuhan, supaya kiranya kuasa Roh Kudus yang ada tengah-tengah kami memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Karena itu Tuhan, kami serahkan semua kuasa kepadamu, dan semua kuasa lain yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan, dan pimpinan ibadah ini kami serahkan kepadamu. Terpuji namamu ya Tuhan.
Karena kami berdoa dan menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk, kita akan memuji Tuhan. Shalom, sekali lagi saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita selalu berada di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 122 ayat 1, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya percaya saudaraku, ada banyak di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja, ke tempat ini, tetapi nggak bisa karena terhalang oleh aturan pemerintah yang disebabkan oleh pandemi corona ini. Nggak masalah saudara, karena Tuhan juga tahu dan Ia juga pasti hadir di dalam setiap keluarga yang beribadah kepada Tuhan saat ini. Oleh sebab itu, mari saudara, saya mengajak kita semua untuk datang bersama-sama menghadap Tuhan. Kita berdiri dengan sikap hormat, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji Tuhan, untuk meninggikan Dia, Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, dan Allah yang Maha Kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, Nur bersungkur dan berseru, kudus, kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari saudara, kita terus menyembah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, Allah yang patut kami tinggikan dan kami masyurkan di bumi ini. Karena tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Besar kasih setiamu, besar perhatianmu kepada kami semua, besar kepedulianmu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahasa kasih itu tidak ada di dalam agama manapun saudara. Karena bahasa kasih itu adalah bahasa yang berasal dari Allah sendiri. Allah lah yang telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kasih. Dialah yang mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Karena itu kasih itu pada hakikatnya abadi saudaraku. Kasih itu kekal sampai di sorga nanti. Kasih akan menjadi bahasa yang terutama dalam berinteraksi. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak pada pagi hari ini untuk belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan. Andaikan aku lakukan
yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami semua bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar dan sederhana. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cinta-Mu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kiranya kita terus mau belajar untuk mengerti bahasa kasih, bahasa cinta yang Tuhan Yesus telah peragakan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pujian yang terakhir di dalam Matius 11 ayat 29, di situ dikatakan bahwa Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Jikalau kita sungguh-sungguh memohon dan mau belajar kepadanya, maka
Dia akan membentuk kita, membentuk karakter kita, supaya kita dapat menjadi serupa dengan gambarnya. Mari kita belajar untuk dapat mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami, ajarin. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Ajarilah kami saling mengampuni. Waktu saya berikan kepada hambanya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena mempunyai Allah yang penuh kasih. Allah yang senantiasa memaafkan segala pelanggaran kami, mengampuni segala kesalahan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan Engkaulah Allah kami yang penuh kasih, di mana kami harus belajar kepada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami terus mau belajar akan Engkau, karena Engkaulah kasih itu, dan kami mau mempelajarinya di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong kami, memberikan pencerahan di dalam hidup kami, sehingga kami mengerti benar apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempermuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau akan terus tilik kami Tuhan, sehingga mata rohani kami boleh senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan telinga kami pun mau mendengar seperti seorang murid. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudaraku, shalom. Ya puji Tuhan, semuanya sehat dan semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, setiap kita pasti pernah marah. Setiap kita pasti pernah kecewa. Setiap kita pasti pernah mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulut kita saat kita marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana bisa kalau kita melihat keadaan Tuhan kita, Dia selalu menyambut kita dengan lemah lembut. Kita akan belajar bersama. Kita buka di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan.
kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang pribadi yang lemah lembut. Saudaraku, di sini dikatakan di dalam ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudaraku, kelemah lembutan itu dari kata protes, yang artinya pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Saat mau marah, kita punya kekuatan untuk ngerem, direm sedemikian rupa, tetapi berpadu dengan keberanian. Tetap masih bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, tapi tanpa marah. Itulah kelemah lembutan. Sebenarnya mau marah, tapi harus rem dengan kekuatan kita, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita harus ngerem, tetapi tetap berani menyampaikan apa yang menjadi kekecewaan kita atau harapan kita, sehingga itu pun boleh tersampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pros digunakan untuk menggambarkan obat yang menenangkan. Saat saya melahirkan anak saya dulu, itu harus tambah darah 3 kantong. Saat tambah darah kantong kedua, badan saya panas sekali. Saya tidak tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain karena badan saya sangat panas. Semakin panas, kena kipas nggak enak, kena apa nggak enak, aduh pokoknya panas sekali. Dan saat dokter membawakan obat, itu akhirnya waktu obat itu saya minum, panas saya turun dan itu menenangkan. Saudaraku, itu pros, itu seperti obat saat kita panas. Dia menenangkan. Berkata-katalah dengan lemah lembut. Digambarkan juga seperti angin sepoi-sepoi. Bukankah kita enak kalau habis kepanasan kita kena angin sepoi-sepoi atau dapat AC, kita mendapatkan kesejukan di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, atau perangai kuda yang sudah dijinakkan. Kuda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya. Kuda itu bisa senantiasa terus melaju dengan cepat. Dia bisa menggigit orang, ataupun dia bisa juga untuk menjerit sampai kedengaran berapa jauhnya. Saudaraku, kuda mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga saat kuda mau dipakai, dia harus dijinakkan terlebih dahulu. Saat menjinakkannya dengan cara apa? Dia dikasih kekang dari mulut, telinga, ditambah tali di sana. Dan orang yang itu harus menarik dengan kuat. Saat kuda itu mau lari kencang dan tidak beraturan, orang yang mengendarainya harus menarik dengan kuat untuk mengekang kuda itu. Saudaraku, demikian juga saat kita mau bersikap lemah lembut. Saat kita mau marah, gunakan kekangmu. Sehingga penuh dengan kekuatan dan sampaikan apa yang kau tidak suka,
dengan kata-kata yang lebih baik. Saudaraku, di sini tadi di nats kita itu Musa mempunyai 2 saudara, Harun dan Miriam. Tetapi di ayat ini dikatakan Miriam serta Harun mengatai. Saudaraku, Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus. Saudaraku, memang saat itu Musa mengambil perempuan Kus untuk dijadikan istrinya. Padahal Zipora, istrinya Musa, itu belum meninggal. Dia mengambil Kus. Siapakah Kus? Kus adalah keturunan Ham, di mana Ham itu yang menjelek-jelekkan, yang membicarakan aurat ayahnya kepada saudara-saudaranya, sehingga dia dikutuk. Ham adalah terkutuk, dia menjadi hamba yang hina. Saudaraku, saat Musa mengambil perempuan Kus, Miriam dan Harun mengatai. Mengatai itu bisa berarti memarahi atau menjelek-jelekan orang. Mungkin perempuan Kus itu dijelekkan, udah hitam, hina, atau sebagainya. Saudaraku, saat Miriam dan Harun mengatai tentang Musa, tentang perempuan Kus, bukan hanya Musa yang mendengar, tetapi Tuhan yang memilih Musa, yang memimpin Musa. Allah pun mendengarkannya. Allah juga mendengar, sehingga Allah yang menjadi, wah, kenapa dia sampai menilai saudaranya sedemikian? Mengapa dia menilai, bahkan memarahi saudara sedemikian? Saudaraku, bukankah saat orang marah, itu bukankah menilai dirinya lebih? Saat kita marah, bukankah kita menilai diri kita lebih? Saat kita memarahi orang yang malas, bukankah kita menilai diri kita lebih rajin? Saat kita memarahi orang yang mungkin melakukan kesalahan, bukankah kita menilai diri kita lebih baik? Saudaraku, sehingga Tuhan mendengarkan itu. Bukan hanya Musa yang mendengar, Tuhan yang mendengar. Musa saat itu hanya diam saja. Dia menarik kendalinya, dia menarik kekangnya. Mungkin dia mau menjawab, tapi dia menarik kekangnya. Karena memang Musa sudah disebutkan dia lembut hatinya. Saudara ingatkah bahwa Musa itu keluar dari Mesir membawa 2 juta jiwa. Kurang lebih 2 juta jiwa dibawa keluar dari Mesir, punya kemauan masing-masing, kepentingan masing-masing, dan dikatakan Tuhan bahwa orang Israel yang keluar dari Mesir adalah orang yang tegar tengkuk, yang suka marah, suka bersungut-sungut, suka mencerca Musa. Tetapi kalau kita lihat di setiap nats, Musa selalu mengadukannya itu kepada Tuhan. Saat orang menghadapi tidak ada air, orang Israel teriak-teriak, Musa, Musa, air, nggak ada air. Saat tidak ada makanan, Musa, nggak ada daging. Saudaraku, Musa berteriak kemana? Musa tidak menjawab mereka, tetapi Musa berteriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menjawab. Saudaraku, saat Miriam dan Harun mengatai Musa,
Tuhan mendengarkan. Tuhan yang menegur Miriam dan Harun, mengapa engkau mengatai Musa? Saudaraku, karena saat kita menjelekkan orang lain, kita pun merasa diri kita lebih baik. Mengapa engkau mengatai Musa? Dan waktu itu akhirnya Miriam kena sakit kusta. Karena Tuhan yang membalas semua perbuatan manusia. Musa hanya dapat menyerahkannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya Harun mengatakan, kasihanilah, ampunilah. Saudaraku, Harun meminta, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Saat orang mengatai, memarahi ataupun menjelek-jelekan, itu adalah hal yang bodoh. Hal yang bodoh sehingga Harun memohon supaya dia diampuni. Dan waktu itu Musa berseru kepada Tuhan, sembuhkanlah kiranya dia. Kalau kita lihat, selalu Musa mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Dia berani untuk merendahkan diri kepada Tuhan, mengutarakannya kepada Tuhan, marah pun kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau tanggungkan bangsa ini kepadaku? Dan Musa menjadi lemah lembut karena dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Musa menjadi pribadi yang lemah lembut karena dia senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud pernah mengatakan di dalam Mazmurnya, jangan jadikan dirimu seperti kuda atau bagal yang tidak berpengertian, yang semangatnya harus ditahan bahkan dengan kekang atau tali kendali. Saudaraku, biarlah semangat untuk memarahi orang, semangat untuk menjelekkan orang itu kita tahan sedemikian rupa. Kita tahan karena dengan adanya pandemi virus corona ini pun Tuhan memberikan tanda harus senantiasa memakai masker. Ingat itu, saat keluar kata-kata dari mulut kita, hendaklah kata-kata yang menyejukkan, yang menenangkan, yang membawa harapan, yang tidak menjadi batu sandungan. Saudaraku, seekor kuda dijinakkan itu bertahun-tahun lamanya. Dan saat kuda bisa jinak, dia menjadi teman yang setia. Sehingga banyak orang bukan yang memelihara kuda dan naik kuda. Saudaraku, Alexander Agung juga menyayangi kudanya, Bucephalus namanya. Sampai-sampai ia menamai sebuah kota di India dengan nama itu untuk mengenang kudanya. Saudaraku, hendaklah kita seperti kuda yang sudah dijinakkan. Bisa bersahabat
kepada semua orang, bisa bergaul dengan semua orang. Kita memakai kekang bukan berarti ya udah saya diam saja. Saudaraku, lemah lembut itu berarti tidak pemarah, tetapi peramah. Tidak pemarah, tetapi peramah. Ramah, tetapi bukan marah. Saudara, kita tahu semuanya bahwa Miriam dan Harun mengatai itu, dan bukan hanya Miriam saja yang mendengar. Kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan. Kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan. Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 29 yang sudah disinggung oleh Pak Beni tadi, dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus menyandingkan lemah lembut dan rendah hati. Saat kita mau rendah hati di hadapan Allah, kita bisa menjadi lemah lembut di hadapan manusia. Saat kita bisa lemah lembut di hadapan Allah, kita bisa rendah hati di hadapan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Di dalam kelemah lembutan Yesus ada kekuatan. Sehingga Yesus mengakui bahwa dirinya adalah yang lemah lembut dan rendah hati. Karena orang yang lemah tak akan tahan dengan sekelompok orang yang berusaha untuk menjatuhkan pelayanannya. Tuhan Yesus kalau dikatakan kelemah lembutannya itu adalah suatu kelemahan, pasti dia tidak akan tahan kalau orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi yang terus mengocok dia untuk senantiasa menjatuhkan pelayanannya, terus merongrong kemana Yesus pergi, dirongrong, terus diikuti dan mau dijatuhkan. Saudaraku, tetapi Tuhan Yesus tetap bertahan, tetap kuat, tetap menyampaikan firman-Nya, tetap mengatakan sesuatu yang keluar dari bibir mulutnya adalah kata-kata yang menenangkan, yang memberikan damai sejahtera, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada yang lemah, yang letih lesu, bahkan yang sakit pun bisa disembuhkan. Saudaraku, orang yang lemah tak akan mampu menyelesaikan perjalanan salib yang harus dia tempuh. Yesus adalah pribadi yang kuat di dalam kelemah lembutannya. Saudaraku, kita semuanya, bahkan saya pun jauh dari itu. Ya, jauh dari itu. Setiap kali kita berhadapan dengan orang yang sepertinya tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita maunya marah, kita maunya terus menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menyampaikannya saat sudah kita kekang, kita rem dengan penuh kekuatan, dan baru disampaikan kata-kata yang lebih baik. Saudaraku, sikap rendah hati di hadapan Allah itu akan membawa kita untuk bersikap lemah lembut di hadapan manusia. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai ada kata-kata yang sembrono,
Jangan sampai ada kata-kata yang melukai hati. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti hati. Tetapi kata-kata kita menyejukkan orang lain. Saudara, karena apa? Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, itu tertulis di dalam Matius 12 ayat 36. Semua kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saat Miriam dan Harun mengatai Musa, itu pun langsung harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap lemah lembut. Karena di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kita akan mendapatkan banyak teman. Kita akan bisa menjadi saksi saat kita mau bersikap lemah lembut. Saudara, janganlah kita memfitnah. Janganlah kita bertengkar. Hendaklah kita selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Perkataan baik atau buruk punya dampak yang besar bagi yang mendengarnya. Saat perkataan kita baik, maka yang mendengarnya pun akan mendapatkan kesenangan. Saat kita mengatakan sesuatu yang buruk, maka yang mendengarnya pun akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Kata-kata ceroboh dapat mengakibatkan perselisihan. Kata-kata yang jahat dapat menghancurkan hubungan baik. Kata-kata yang pahit dapat menimbulkan rasa benci. Kata-kata yang brutal dapat membunuh. Kata-kata yang penuh cinta dapat menyembuhkan. Kata-kata yang ramah memperlancar jalan kehidupan. Kata-kata sukacita dapat membuat kita ceria, dan kata-kata yang lemah lembut itu dapat mengurangi stres. Saudaraku, dalam menghadapi pandemi virus corona ini, mungkin banyak hal yang tidak membuat kita bebas bergerak. Kita harus mengekang begitu kuat apa yang harus kita katakan. Kita mungkin tidak bisa di dalam keramaian yang begitu ramai. Kita pun harus mengikuti itu. Tetapi harus tetap kita lakukan dengan kita memberikan jawab, baik lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat apapun juga. Kata-kata yang lemah lembut. Pakailah kata-kata yang lemah lembut. Karena itu pun berguna baik untuk diri saya maupun diri kita semuanya. Bukankah saat kita memakai masker, kita pun berguna untuk yang memakainya maupun orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa menjadi pribadi yang lemah lembut. Seperti Musa, seperti Yesus. Yesus itulah firman. Yesus itulah kata-kata. Firman itu menguatkan. Firman itu menyembuhkan. Kata-kata yang lemah lembut akan menenangkan banyak orang. Marilah kita terus bersikap lemah lembut, karena Yesus kita adalah yang lemah lembut. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa lembutkanlah hatiku.
Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, lembutkanlah. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah. Saya minta seluruh jemaat bangkit berdiri. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman, bahwa kami di dalam pencapaian hidup kami, Engkau telah sediakan buah roh bagi kami semua. Kami wajib memilikinya karena supaya menjadi seperti Kristus, kami harus melewati dan memilikinya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini juga sudah mulai dibahas tentang kelemah lembutan. Adalah satu yang sulit bagi kami, tetapi yang mungkin karena Roh Kudus memungkinkan itu dan mengerjakan dalam hati kami. Engkau memberkati Mbak Diah yang sudah menyampaikan firman, supaya dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada dan melayani. Dan malam pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama terus meneruskan ibadah ini. Biarlah kiranya kami bawa pulang kelemah lembutan, pengertian untuk menjadi lemah lembut, karena Tuhan menghendaki itu terjadi dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan pagi hari ini untuk pelayanan, supaya GUP Muara Karang bisa terus melayani, bisa terus memberikan kontribusi bagi kita semua secara rohani. Karena itu kita menyanyi, Aku diberkati, dan saya undang saudara semua datang ke depan memasukkan persembahan saudara di dalam kotak persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Siang hari ini kita juga bersuka cita, keluarga dari Bapak Halim, Bu Ninu, Suster hadir bersama kita. Atau barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu Ninu? Enggak? Oh enggak. Oke, kalau enggak, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa syafaat. Nanti Pak Pendeta Muda Vinus akan menyampaikan doa syafaat, dan kita doakan juga persiapan ulang tahun gereja GUP seluruh Indonesia, ya, seluruhnya berusia 85 tahun pada tanggal 17 September. Saya berusaha mengundang kelompok band Aboda. Nggak tahu apakah sudah bisa menyanggupi Abraham. Nanti mudah-mudahan kalau mereka bisa hadir, kita akan ada acara yang sedikit istimewa, dan kita akan peringati dengan potong tumpeng, ya saudara ya. Dan terlebih yang penting adalah kita menaikkan doa supaya GUP benar-benar menjadi gereja mission seperti namanya. Mari kita bangkit berdiri, nanti Pendeta Muda Vinus akan naikkan doa syafaat untuk Ibu Ken, untuk bangsa dan negara, dan persiapan ulang tahun GUP. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat setiap berkat Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Kami boleh mengecap anugerah dan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan. Saat ini Bapak, kami sama-sama bersehati, kami berdoa buat setiap pergumulan gerejamu, buat setiap pergumulan umatmu di tempat ini. Secara khusus saat ini kami berdoa buat kesehatan Saudari Melisa, Tuhan kiranya Engkau hadir dalam hidupnya, menolong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dideritanya saat ini Tuhan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan, karena kami percaya lewat bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Ya Bapak, dan Saudari Melisa boleh disembuhkan oleh Tuhan, dapat melakukan aktivitas dengan pertolongan Tuhan, dapat mengerjakan tugas pekerjaan dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa secara khusus buat
pelaksanaan ibadah perjamuan kudus minggu depan. Tuhan, bila kiranya juga senantiasa memberkati Bapa, setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami dapat mempersiapkan diri kami dapat mempersiapkan hati kami untuk menyambut korban Kristus di atas kayu salib. Kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami Bapa, dan biarlah setiap kami boleh diberkati di dalam pelaksanaan ibadah nantinya. Engkau hadir, Engkau memberkati bahwa setiap umat yang hadir pun juga setiap umat yang mengikuti ibadah secara streaming. Kami percaya Tuhan memberkati melalui ibadah perjamuan kudus yang ada. Setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam ibadah kami boleh merasakan keberkatan Tuhan melimpah atas tempat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk pelaksanaan ibadah ataupun merayakan hari ulang tahun GUPDI. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai selama 85 tahun perjalanan GUPDI hingga sampai saat ini. Kami percaya tangan-Mu yang perkasa, kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas terus menyertai perjalanan GUPDI, sehingga GUP menjadi gereja yang dapat bermisi sebagaimana Tuhan panggil kami gereja-Mu, mengemban amanat agung Kristus Yesus, sehingga gereja-gereja-Mu yang ada boleh menjadi berkat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, bahkan di daerah-daerah terpencil, bahkan di daerah-daerah pelosok pedalaman di negeri kami Indonesia ini, boleh dilawat oleh Tuhan melalui kehadiran gereja GUPDI. Oleh sebab itu pakailah kami, pakailah hamba-hamba-Mu, pakailah para gembala-gembala jemaat-Mu ya Bapa Surgawi. Kami percaya tangan-Mu yang perkasa, urapan Allah senantiasa hadir dan mengurapi gereja utusan Pantekosta di Indonesia. Berkati juga pelaksanaan di mana ibadah perayaan di tempat ini secara khusus. Biarlah kiranya juga Tuhan Kau memberkati, sehingga setiap kami yang ada boleh melihat kembali bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami percaya sampai saat ini Tuhan terus berserta dengan kami. Kami boleh melakukan perkara yang besar, kami boleh melakukan perkara yang dasar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Bapa, Engkau melihat kondisi pandemi COVID-19 hingga sampai saat ini Tuhan, di mana sekalipun pertambahan jumlah pasien corona yang terus bertambah, Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan setiap kami umat-Mu boleh senantiasa hidup di dalam takut akan Allah. Karena Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, Engkau yang memegang kendali kehidupan ini ya Bapa Surgawi. Oleh sebab itu tanamkan hati yang takut akan Tuhan buat setiap kami. Kami boleh melihat bahwa Allah terus bekerja, Allah berkarya dalam setiap kehidupan umat-Mu, gereja-gereja-Mu. Kami boleh menjadi contoh teladan yang baik di dalam menjalankan protokol kesehatan, di dalam mengemban misi amanat agung Kristus Yesus, sehingga kami percaya Tuhan bahwa Engkau membela gereja-Mu, Engkau beserta dengan gereja-Mu, Engkau beserta dengan negara kami Indonesia yang ada saat ini. Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya belas kasihan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri kami, mampukan mereka, sanggupkan mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah, sehingga mereka boleh dapat mengemban tugas. Di dalam menjalankan tugas yang ada, kami berdoa dengan penuh bijaksana. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, kami berdoa buat Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, kami berdoa buat para menterinya, para gubernur, para bupati, camat, lurah, hingga pamong desa RT RW. Tuhan kami berdoa Engkau menyertai mereka, Engkau senantiasa memampukan mereka, sehingga mereka dengan penuh satu kerendahan hati, mereka boleh bahu-membahu, mereka boleh bergandeng tangan, mereka boleh bersinergis, sehingga dilalukan dari segala sikap mementingkan diri sendiri ataupun golongan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kami mohon lawatan buat negeri kami Indonesia, buat daerah-daerah yang terpapar sekalipun sudah menunjukkan zona merah, bahkan zona hitam. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang senantiasa mengulurkan tangan-Mu yang perkasa, pakai juga para tenaga medis, para perawat, dokter. Tuhan senantiasa mampukan juga kuatkan mereka, sehingga mereka boleh tetap bersuka cita dalam menjalankan tugas dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk para pasien yang ada juga, Tuhan terus senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka pun boleh melihat Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang menjamah, Engkau menolong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan di dalam
untuk uji vaksin yang ada juga semuanya itu boleh berhasil dan semuanya boleh segera dapat realisasikan. Kami berdoa Tuhan, tolong di dalam nama Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa berkuasa atas hidup kami. Engkau yang senantiasa berkuasa atas setiap hidup umat-Mu di negeri ini ya Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau-lah yang senantiasa juga menolong dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa pergumulan doa kami Bapa, dan kami alaskan dalam satu nama Allah kami yang tunggal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami percaya Engkau ada di sini mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau sudah mendengarkan juga doa anak-anak-Mu satu persatu yang hadir di sini. Baik mereka yang di rumah dan juga mereka yang di rumah yang sedang berdoa kepadamu dengan segala pergumulan ucapan syukur dan segala pergumulan hidup. Karena itu Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan Ibu Asien yang sudah bisa melewati masa-masa sulit kesehatannya dan bisa tidak, oh Tuhan, tidak jadi diopname di rumah sakit tetapi bisa hadir di sini. Terima kasih untuk keluarga besar Bapak Halim yang juga Tuhan terus hiburkan, dan sehingga mereka bisa melihat, oh Tuhan, kepergian Bapak Halim merupakan suatu kesempurnaan yang Tuhan berikan untuk dia, untuk hidupnya, sehingga keluarga bisa melewatinya dengan ikhlas dan juga bisa bersyukur. Terima kasih untuk kami semua yang hadir di sini ya Tuhan. Kami yang bergumul di dalam keluarga kami, Engkau melindungi anak-anak, melindungi cucu-cucu kami. Terima kasih untuk berkat kami di dalam pekerjaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempedulikannya. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang pekerjaannya menurun. Berikan kepada mereka semua akal budi untuk bisa mensikapi dengan ide-ide kreatif supaya mereka dan kami semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan sukacita bersama Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, karena gelar dan nama-Mu adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Engkau buka jalan bagi jalan yang tertutup, Engkau buka jalan bagi jalan yang buntu, dan kami percayakan Tuhan juga kehidupan kami, pekerjaan kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Biarlah kami bisa mensikapi sikap keadaan yang berbeda ini dengan hikmat Tuhan. Kami boleh sehat dengan makanan-makanan yang baik. Kami bisa memilih yang baik. Kami bisa mempunyai lifestyle yang, oh Tuhan, membawa kebaikan bagi tubuh kami, supaya kami sehat, supaya kami imun, dan kami serahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami semua yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang sedang ada di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa untuk keluarga Pak Edi dan Ibu Lina yang belum bisa kembali ke Indonesia. Tolong ya Tuhan pekerjaannya, keluarganya, kegiatan-kegiatannya yang ada di sini. Tolong Tuhan bagi semua anak-anak-Mu yang punya problem dengan adanya COVID ini, supaya kami bisa melewatinya dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergiat mempersiapkan pelayanan-pelayanan online. Tuhan, kami berdoa untuk
kegiatan untuk sekolah minggu yang dipersiapkan secara online. Kami berdoa untuk kegiatan remaja yang juga dipersiapkan secara online. Berikan akal budi bagi mereka yang menangani. Dan pada siang hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Berkat kemurahan Allah turun atas kami semua. Inilah kami Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu, dan kami ingin menyerahkan diri kami ke depan, minggu-minggu depan, hari-hari depan, bulan-bulan depan. Semuanya kami serahkan kepadamu, dan karena inilah kami yang mengandalkan Engkau, yang menjadi sumber selamat kami, menjadi sumber berkat bagi kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang di rumah, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tinggalkan ruang ibadah ini, tempat kita masing-masing dengan anugerah dan kasih karunia Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan ruang dan tempat kita masing-masing.